Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Salam sehat dan salam selalu semangat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa berjumpa kembali untuk melakukan dan melanjutkan pembelajaran di kelas 12 MIPA semester 1 untuk materi bab 4 pembelahan sel. Mengapa kita harus mempelajari tentang pembelahan sel? Karena dengan pembelahan sel, maka makhluk hidup dapat melakukan reproduksi dan dapat melakukan pertumbuhan serta perkembangan. Dan itulah merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, mari kita mulai dengan macam-macam pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, dan nanti akan dilanjut dengan peristiwa gametogenesis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari tentang pembelahan mitosis dan untuk pembelahan meiosis serta gametogenesis nanti untuk pertemuan berikutnya. Sel sebelum melakukan pembelahan sel akan melakukan terlebih dahulu fase interfase, yaitu fase persiapan. Di mana dalam fase persiapan ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada fase G1 atau GAP1, yaitu terjadi pembentukan organel dan pembentukan sel. Dan nanti dilanjut dengan adanya fase S, yaitu fase terjadinya sintesa DNA atau disebut juga duplikasi kromosom. Dan nanti dilanjut dengan fase G2 atau GAP2, yaitu fase terjadinya sintesis protein dan peningkatan energi untuk siap mengadakan pembelahan dan barulah melakukan pembelahan secara mitosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan nukleus biasanya segera diikuti oleh sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Pada proses pembelahan ini, dari satu sel diperoleh 2 sel anak. Ini satu sel, nanti akan diperoleh 2 sel anak yang memiliki informasi genetik yang ekuivalen dengan sel induknya. Atau sel anak akan sama dengan sel induknya yang bersifat diploid atau 2N. Pada pembelahan mitosis hanya terjadi 1 tahap. Nah, untuk lebih jelasnya, tahapan pada pembelahan sel secara mitosis ada 4 tahap, yaitu pertama, tahap profase. Tahap profase yaitu tahap di mana kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom. Lalu nukleolus atau anak inti sel akan melebur. Kemudian sentriol yang ini nanti akan memisah menjadi 2 dan membentuk benang-benang gelendong dan terbentuklah benang gelendong. Lalu membran inti sel akan melebur dan dilanjutkan dengan kromosom menduplikasikan diri dan terbentuklah kromatin. Nih, kromatin ya. Nih. Setelah itu, lalu tahap yang kedua, yaitu tahap metafase. Nah, tahap metafase adalah tahap di mana terbentuklah bidang pembelahan yang ini atau ekuator, di mana kromatin akan menuju bidang pembelahan. Kemudian akan berkumpul, berderet, mengatur diri
pada bidang pembelahan. Setelah fase yang kedua metafase, maka akan dilanjutkan dengan fase yang ketiga, yaitu fase anafase. Fase anafase dimulai dari sentromer dari masing-masing kromatid akan terbelah menjadi dua ini. Lalu kromatid memisah dari bidang pembelahan kromosom dan akan terbentuk jadi dua, kemudian kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, yaitu ke kutub utara, dan yang satu lagi ke kutub selatan. Nah, setelah fase ketiga, anafase, dilanjut dengan fase keempat, yaitu fase telofase. Fase telofase dimulai dari kromosom yang telah sampai di kutub akan memanjang dan kembali menjadi kromatin. Lalu, sitoplasma mulai terbagi menjadi dua, yang ini. Dan disebut sitokinesis. Lalu, benang-benang gelendong akan menghilang, yang ini. Dan nukleolus dan membran inti sel dibentuk kembali. Dan kemudian sel terbagi menjadi dua, yang ini dengan yang ini, ya, dinamakan sel anak. Jadi dari satu sel menjadi dua sel anak, yang sifatnya akan sama dengan sel induknya atau bersifat diploid. Nah, inilah 4 tahapan proses pada pembelahan secara mitosis. Kenapa harus mempelajari tentang pembelahan mitosis? Karena memiliki banyak kepentingan. Pentingnya pembelahan mitosis yaitu 1. Sel yang tua atau rusak atau mati akan diganti dengan sel yang baru atau melakukan pertumbuhan dan regenerasi. Nah, yang kedua, pentingnya pembelahan mitosis yang kedua adalah membantu organisme dengan reproduksi aseksual atau secara tak kawin. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk akan menghasilkan 2 sel anak dan bersifat diploid. Pentingnya yang keempat untuk menjaga keseimbangan jumlah DNA. Dan yang keempat, membantu sel dalam menjaga ukuran sel yang sebenarnya. Dan yang keenam, terjadinya pada sel tubuh atau sel autosom atau sel somatik. Nah, inilah tahapan dan pentingnya pembelahan secara mitosis. Mudah-mudahan dengan mempelajari pembelahan mitosis ini ada guna dan manfaatnya, banyak guna dan manfaatnya untuk kalian. Dan untuk pembelahan selanjutnya adalah nanti pertemuan yang akan datang, yaitu pembelahan secara meiosis. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.